Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Almaniyah dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TPPU atau Teknik Pembuatan Perundang-undangan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ian karena telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi saya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Filosofi Undang-Undang Pesantren. Undang-undang tentang pesantren secara historis tidak muncul secara tiba-tiba. Wacana mengenai perlunya undang-undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas. Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan non-formal. Hal ini menunjukkan bahwa praktek pendidikan pesantren belum diakui secara utuh. Pada awalnya, DPR menginisiasi naskah rancangan undang-undang tentang pesantren dan pendidikan keagamaan pada tanggal 16 Oktober 2018 silam. Kementerian Penyusunan RUU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan RUU tersebut. Bersama kementerian dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pakar, pengasuh pondok pesantren, dan lainnya. Namun, dalam perkembangannya, pembahasan mengenai RUU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan mengerucut hanya kepada pembahasan RUU tentang pesantren. Hingga pada tanggal 25 Maret 2019, secara resmi naskah RUU tentang pesantren hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah telah diserahkan kepada DPR RI yang kemudian disempurnakan secara bersama-sama oleh tim penyusun, tim sinkronisasi DPR RI dan pemerintah berdasarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tepat pada tanggal 24 September 2019, RUU Pesantren disahkan menjadi Undang-Undang Pesantren dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 1 tahun 2019-2020. Dan pada tanggal 15 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren resmi ditetapkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren tersebut mulai diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Adapun fungsi serta tujuan dicetuskannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yaitu adalah sebagai berikut. 1. Untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan afiliasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya. Pesantren wajib diberi kesempatan untuk berkembang, difasilitasi, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan peraturan daerah. 2. Sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan. 3. Sebagai landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. 4. Sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman ke depan. Dengan demikian, undang-undang tentang pesantren tersebut disusun bukan untuk menjadi pengekang terhadap independensi pesantren dan pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan porsi yang berkeadilan. Lalu, kapan undang-undang ini ditetapkan? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Lalu, kapan undang-undang diberlakukan? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 16 Oktober 2019. Isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini adalah sebagai berikut. Bab yang pertama mengenai ketentuan umum. Bab yang kedua berisi tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup pesantren. Bab yang ketiga tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Bab yang keempat tentang pengelolaan data dan informasi pesantren. Bab yang kelima tentang pendanaan pesantren. Bab yang keenam tentang kerjasama pesantren. Bab yang ketujuh tentang partisipasi masyarakat. Bab yang kedelapan tentang ketentuan peralihan, dan bab yang terakhir yaitu tentang ketentuan penutupan. Demikian presentasi TPPU dari saya. Semoga kedepannya dapat dijadikan bahan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.